warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun berada, malam kali ini kita membahas tentang apa yang kita dengar dan apa yang kita pahami tentang Tuhan kita. Niscaya Allah akan mempertanyakan apa yang kita pahami dan apa yang kita dengar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita belajar tentang sifat-sifat Allah, tentang hal-hal yang menyangkut keimanan kita kepada Allah, pasti Allah akan pertanyakan benar dan tidaknya. Apakah hanya sekedar pemahaman ataukah hanya sekedar pendengaran saja, tetapi laku dan aplikasinya di dalam kehidupan itu tidak terrealisasi dengan baik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sering memahami, sering mendengar, dan sering melihat dengan membaca. Tapi apabila Allah mempertanyakan tentang hal yang kita ketahui, tentang kesabaran yang pernah kita dengar, pernah kita lihat, dan pernah kita pahami kepada diri kita, disitulah sebenarnya kualitas daripada kesabaran kita, kualitas daripada diri kita ini termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah atau tidak. Apabila kita diberi jalan oleh Allah, yaitu jalan untuk menuju sabar, jalan untuk menuju sabar. Kira-kira apa ya jalan untuk menuju sabar itu? Apa kira-kira sesuatu yang mudah ya, kerjaan lancar, rezeki yang tidak terduga selalu ada ya, atau usaha kita berkembang, atau anak-anak kita pandai, pintar, atau semua urusan yang kita lakukan itu diberi kemudahan oleh Allah. Apakah itu yang dinamakan jalan menuju sabar? Tentunya tidak. Allah, apabila seseorang mengetahui tentang makna daripada sebuah sabar, bahwa kesabaran adalah jalan untuk dicintai oleh Allah dan jalan untuk diridhoi oleh Allah, sedangkan Allah membukakan pintu kesabaran bagi seseorang, maka akan datanglah kepada seseorang tersebut kesulitan, keruwetan, ya, kebangkrutan, cacian, hinaan, fitnahan, kesempitan di dalam segala hal. Itu adalah jalan yang dibukakan oleh Allah kepada kita untuk menuju yang namanya sabar atau kesabaran. Hari ini kita mendengar tentang bahwa sabar itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka esok hari kita akan dibentangkan oleh Allah jalan menuju kesabaran. Apakah itu kita terjatuh, atau kita difitnah, atau kita dicaci, atau kita dihina, atau usaha kita bangkrut, atau kita ditipu orang dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya di balik setiap kejadian tersebut
ada hikmah yang harus kita ambil, yang perlu kita kaji, yang perlu kita pahami. Bukan kita menyalahkan keadaan-keadaan tersebut, tetapi kita harus kembali melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah sedang membukakan pintu kesabaran, sehingga kita masuk di dalam kesabaran itu, dan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apabila kita itu mendengar atau melihat tentang ikhlas atau keikhlasan, itu adalah suatu hal yang dicintai oleh Allah. Keikhlasan itu adalah suatu hal yang dicintai oleh Allah. Apabila kita hari ini mendengar atau memahami bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka esok hari atau yang akan datang, Allah bukakan pintu untuk menuju keikhlasan itu. Mungkin dengan kita sakit, mungkin kita sedang kehilangan sesuatu, atau mungkin kita tersinggung, atau mungkin ada orang yang berbuat salah kepada kita, menyakiti kita dan menggores hati kita. Maka sebenarnya Allah sedang membukakan pintu keikhlasan agar kita masuk, sehingga setelah kita masuk, kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesulitan adalah cara Allah untuk membuka diri kita, membuka hati kita, membuka rasa perasaan kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak mau diuji, tidak mau dibukakan jalan kesabaran oleh Allah, jangan dengar. Kalau jalan kemana-mana telinganya disumpel biar nggak dengar. Lewat masjid pas bahas sabar, alamat. Lewat masjid pas bahas sabar, tentang kemuliaan sabar, keutamaan sabar, alamat sudah. Salah kamu. Kenapa masalah itu datang? Karena kamu pernah mendengar kata-kata tentang sabar, kemuliaan sabar. Jalan-jalan enak-enak, ada tetangga, ada teman bicara tentang keikhlasan. Alamat. Begitu juga tentang kemuliaan orang-orang yang pandai memaafkan orang lain. Lewat masjid mendengar tentang keutamaan orang-orang yang pandai memaafkan orang lain, dimurahkan rezekinya. Karena kalau orang pandai memaafkan itu adalah orang yang selalu menjaga silaturahmi. Kalau sudah silaturahmi terjaga, rezekinya terus mengalir. Kalau orang itu tidak mudah memaafkan orang lain, dia akan memutus silaturahmi dan rezekinya itu menjadi berkurang. Rezeki itu tidak hanya sekedar uang, rasa tidak nyaman itu pun juga rezeki. Rasa nyaman itu rezeki. Apabila rasa tidak nyaman itu datang, berarti kita dikurangi rezeki kita. Coba kalau kita memutuskan silaturahmi dengan orang lain, pasti ingat namanya aja kita sakit. Hati kita sakit, perasaan kita sakit. Itu sebenarnya perasaan hati kita yang sakit mengingat nama seseorang, yang kita tidak memaafkan kesalahan yang diperbuatnya. Sesungguhnya kita sudah mengurangi rezeki kita. Rezeki yang bagaimana hati itu merasa nyaman dan tentram dengan siapapun.
apabila kita mendengar ucapan sehingga kita pahami dan melihat bahasan tentang orang-orang yang mudah memaafkan, esok hari pintu pemaafan itu akan dibukakan oleh Allah kepada kita. Nah, kita sanggup nggak masuk ke dalam, sanggup nggak duduk di dalamnya. Jadi setiap kejadian yang kita dengar itu karena sesuatu yang sebenarnya kita sudah mendengar tentang keagungan daripada Allah. Nah, kita mendengar tentang keagungan Allah, kita mendengar tentang kesabaran yang diberikan, keutamaan oleh Allah sebagai kekasihnya, orang yang diridhoi. Maka keadaan itu pun diperintahkan oleh Allah untuk memproses kita, membukakan pintu kesabaran bagi kita. Kira-kira kita bisa masuk apa tidak? Ya. Jadi kita difitnah orang, kesulitan, dihina orang, kejadian-kejadian yang kita temukan di dalam kehidupan kita, yang sehari-hari kita lakukan, yang kira-kira menyakiti kita, merobek perasaan kita, menggores hati kita, itu semua disebabkan karena kita mendengarkan tentang keagungan-keagungan Allah, kita melihat keagungan-keagungan Allah, dan Allah mempertanyakan tentang apa yang kita pahami dan apa yang kita dengar. Jadi kalau Allah bertanya kepada iman seseorang itu tidak seperti saya bertanya kepada sampean. Allah mempertanyakan iman yang kita akui selama ini kita beriman kepada Allah. Allah mempertanyakan syahadat yang kita ucapkan dan kita imani selama ini dengan kejadian dan kejadian, dengan kesukaran, kegembiraan, kesedihan, dan kegelapan, kesempitan, dan kelonggaran dari setiap keadaan yang kita lakukan. Apabila Allah sedang menguji kesulitan, maka Allah bukakan pintu kesabaran, pintu keikhlasan, pintu keridhaan. Banyak hal yang Allah buka di dalam kesulitan itu. Tetapi Allah hanya bukakan satu pintu di dalam jalan kebaikan bagi seseorang untuk mendekat kepada Allah. Usaha baik, anak-anak pinter, rezeki mengalir, itu hanya satu pintu dibukakan oleh Allah. Apa itu? Pintu syukur. Kalau kita tidak bersyukur di dalam keadaan tersebut, sama saja pintu kedekatan kita kepada Allah untuk dicintai oleh Allah itu tertutup karena pintunya hanya satu, syukur. Tetapi kalau di dalam kesulitan dan kesempitan, Allah bukakan semua pintu untuk menghadap Allah, untuk mengadu kepada Allah, untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya apabila Allah telah memberikan kondisi-kondisi yang terbaik bagi kita, semua dimudahkan dan semuanya kita hidup ini kita jalani dengan indah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hanya membukakan satu pintu untuk mendekat kepada Allah, yaitu pintu syukur. Kalau lupa bersyukur, ya sudah, apa yang kita dapatkan tidak akan menjadikan berkah, tetapi justru menjadikan murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan yang kita dapatkan tanpa rasa syukur adalah kesenangan yang akan membawa kesedihan yang berkepanjangan. Jadi saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cara Allah untuk mempertanyakan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apa yang kita pahami, adalah dengan mendatangkan jalan bagaimana kita sampai kepada apa yang kita pahami,
dan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.